kita meninggalkan sholat kita baru ingat. Tapi kita sedang menyelesaikan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karena kita punya tanggungan keluarga, maka masih diperkenankan untuk menyelesaikan pekerjaannya baru kemudian mengqadha shalah. Walladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana mengqadha sholat. Maksudnya mengganti sholat yang tidak sengaja kita tinggalkan, entah karena ketiduran misalnya, atau kalau memang ketidurannya disengaja, ada ketiduran yang disengaja, misalnya sudah masuk waktu isya, kemudian kita ngantuk banget, ya, tapi nggak langsung sholat isya, itu namanya ketiduran disengaja. Atau juga ketiduran yang disengaja itu misalnya kita sudah bangun dengan waktu subuh, tapi masih tetap tidak ke kamar mandi untuk wudhu, masih tetap tidur, itu namanya ketiduran yang sengaja. Nah, baik disengaja maupun tidak kita meninggalkan sholat, ini ada peringatannya sekaligus tata caranya. Sebelum pembahasan ini, kita ada pembahasan tentang kesunahan-kesunahan sholat. Sudah ya, kesunahan sholat baik di dalam sholat itu sendiri maupun setelah sholat, zikir, wirid, dan doa setelah sholat. Kesunahan-kesunahan itu nanti akan menambal beberapa kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya kita membahas sholat berjamaah yang banyak sekali keutamaannya, terutama sholat jamaah subuh nih, ya, sampai ada keutamaan sholat jamaah itu yang selevel dengan melaksanakan ibadah haji. Berikutnya kita juga kemarin membahas tentang peringatan bagi kita yang telat, ya, di dalam melaksanakan sholat atau melambatkan sholat. Nah, kemudian berikutnya peringatan bagi kita yang meninggalkan sholat. Nah, ini terakhir bagian dari rangkaian semua itu membahas tentang bagaimana mengqadha sholat atau menjalankan sholat yang tidak pada waktunya karena sudah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ayyuhat tariku lis-shalah awil muakhir laha an waqtiha. Wahai orang-orang yang meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat atas waktunya. Beda ya, mengakhirkan sholat tapi masih di waktunya sama meninggalkan sholat. Yajibu alaika an tarji'a wa tatuba ilallah. Wajib bagi kalian atau kita yang meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, ya. Perlu dicatat bahwa mengakhirkan sholat saja itu dihitung sebagai dosa kecil, ya. Apalagi meninggalkannya. Peringatan bagi kita yang mengakhirkan atau meninggalkan sholat, yajibu alaika an tarji'a wa tatuba ilallah. Wajib bagi kalian untuk kembali menyesali perbuatannya, kemudian bertaubat kepada Allah. Wa kullama akharta at-taubata tada'afta ad-dunuba 'alaika bit-ta'khir. Setiap kalian mengakhirkan taubat, jadi sudah sholat, sudah terlambat sholat, atau sudah tidak melaksanakan sholat, tapi kemudian diakhirkan lagi, maka tada'afat ad-dunubu 'alaika, maka akan terus bertambah dosa kalian. Tada'afat ad-dunubu 'alaika bit-ta'khiri, karena mengakhirkan sholat. Fabadir ila taubati,
maka bersegeralah untuk tobat. Qabla fawatiha, sebelum putus sholat kalian. Maksudnya ketika kita tidak sengaja mengakhirkan sholat, maka kita segera taubat dengan segera sholat ya. Kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha yaqbalu taubata min ayyi dhanbin. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat kita min ayyi dhanbin, dari segala dosa. Kama qala Allah taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwal ladzi, bahwasanya Allah yaqbalu taubat, menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa ya'fu, dan mengampuni anis sayyi'ati, dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hambanya tadi ya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apapun yang kita kerjakan Allah tahu ya, termasuk ketika kita melalaikan sholat untuk keperluan lain, Allah pun tahu ya. Wa yajibu qada'ul fara'idi al-fa'itati mata dzakaraha. Wajib bagi kita mengganti ya semua kewajiban, dalam hal ini sholat ya, al-fa'ita, yang sudah tidak dijalankan, yang fot itu maksudnya yang putus, yang tidak dilaksanakan. Mata dzakaraha, ketika kita ingat, seketika kita ingat ya, itu wajib bagi kita mengganti. Fa in kana jum'atan fatuqdha dhuhran, ini beda pembahasan. Nah, tapi khusus bagi sholat Jumat, ketika kita tidak menjalankannya maka diganti dengan sholat zuhur. Jadi kita lupa atau mungkin sedang repot banget, dan tapi jangan sampai ya repot banget sampai meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau kita meninggalkan sholat Jumat, maka menggantinya dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat itu hanya dikerjakan dengan berjamaah. Nah, ini juga sekaligus mengingatkan, sekarang masjidnya sudah boleh buka ya, jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena saya lihat masih banyak ya di warga kita, alasannya masih corona ya, padahal masjidnya sudah dibuka. Nah, kita wajib ke masjid dengan protokol COVID-19 tentunya ya. Dan fatwanya nggak mungkin dicabut ya, fatwa yang membolehkan sholat zuhur di rumah itu nggak mungkin dicabut. Kenapa nggak mungkin dicabut? Ya karena sholat Jumat itu nggak perlu difatwa lagi, sudah ada kewajiban sholat Jumat itu, tidak perlu difatwa lagi. Kemarin sempat difatwa boleh sholat zuhur, tidak perlu sholat Jumatan karena kondisinya bahaya. Sekarang sudah new normal, maka sudah wajib sholat Jumatan dengan protokol COVID. Nah, terutama cari masjid yang menerapkan protokol kesehatan. Tapi semua saya lihat di sini juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita membawa sajadah sendiri, kemudian wudu dari rumah itu lebih aman. Wa tahabbu al-mubadaratu bi qada'il fa'itati bi udri. Disunahkan bagi kita untuk segera mengkodok sholat yang tidak dilaksanakan karena udzur ya. Ini karena udzur, karena umum, seperti kita ketiduran ya, tapi ketidurannya bukan sengaja, seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Misalnya sudah masuk isya, kemudian kita sengaja tidur, padahal kita nggak biasa bangun malamnya, itu berarti sama saja kita sengaja tidur. Nah, tapi ini ketiduran, dianjurkan untuk segera mengganti sholat yang tidak kita laksanakan biudrin, karena udur, karena umum, seperti tidur, nisyanin, atau lupa ya. Masa sholat bisa lupa ya? Tapi bisa saja kita segera mengganti, takjilan, segera libaro atid dimma, agar kita tidak mempunyai tanggungan lagi. Berikutnya walisan mutartibu qada'il fawaiti, disunahkan untuk berurutan ya dalam mengganti sholat. Misalnya ada satu atau dua sholat yang tidak kita laksanakan, maka disunahkan untuk berurutan. Misalnya kita nggak sholat isya sama subuh misalnya, jadi saking capeknya mungkin maghrib sudah ketiduran,
kemudian bangunnya sampai waktu subuh habis ya. Nanti ketika kita bangun itu berurutan sunnahnya, tapi subuh dulu nggak apa-apa. Kalau subuhnya sudah habis ya. Tapi kalau subuhnya belum habis ya otomatis wajib sholat subuh duluan. Nanti ada penjelasannya. Fayaqdi as-subuhu summa duhru. Misalnya sholat subuh dulu, kemudian sholat duhur. Misalnya ditinggalkan sholat subuh dan duhur. Wa hakadha fayuqaddimul fa'ilatu 'alal hadirati. Nah demikianlah disunahkan juga mengganti sholat yang ditinggalkan baru sholat yang ketika itu masuk waktunya. Allati la yukhafu fawatuha. Apabila kita tidak takut habis waktunya. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat isya nih, kita di waktu subuh, kalau belum waktunya masih panjang ya, masih adzan nih, baru saja adzan yang waktunya masih panjang, maka kita sholat isya dulu. Akan tetapi kalau waktu subuhnya sudah mau habis, maka kita sholat subuh dulu, baru kemudian sholat isya. Wa in khafata fawatal jamaati. Sekalipun kita takut kehilangan jamaah. Jadi mengqadha sholat itu lebih baik didahulukan daripada kita melaksanakan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu kesunahan, tapi mengqadha sholat itu sebuah kewajiban. Meskipun kita nanti kebagian sholat jamaah sedikit misalnya, mau masuk gara-gara kita mengqadha sholat isya, maka kita sholat isya dulu baru kemudian menyambung sholat jamaah. Karena qadha itu lebih penting karena itu kewajiban daripada menjalankan kesunahan berupa sholat jamaah. Wa amma in khafa fawatiha walau bi khuruji juz'in minha 'anil waqti fa innahu yuqaddimul hadirati li hurmati ikhraji ba'diha 'anil waqti. Nah, apabila kita takut ketinggalan sholat walau bi khuruji juz'in minha, meskipun ketinggalannya hanya 1 rakaat. Jadi kalau kita misalnya sholat di akhir waktu, kemudian kita hanya mendapat 1 rakaat kemudian habis waktu, itu sebenarnya kita tidak termasuk meninggalkan sholat, karena masih ada 1 rakaat yang masuk waktunya. Ya, tapi akan tetapi kalau kita menjalankan sholat sunnah, kalau kita menjalankan sholat qadha, ketinggalan 1 rakaat itu tidak direkomendasikan. Jadi lebih baik merampungkan 1 sholat ketika itu, sholat di waktu, misalnya sholat subuh, kita rampungkan dulu sholat subuh sampai selesai baru kita menjalankan qadha. Toh meskipun kita menjalankan sholat isya setelah habis waktu subuh, itu juga sama saja dengan kita menjalankan sholat isya di waktu subuh. Jadi jelas ya, yang diutamakan adalah sholat yang kita tinggalkan selama waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya sudah mau habis, kita prioritas sholat yang hadir, sholat yang harus dikerjakan ketika itu. Wajibu al-mubadaratu bil fa'idati in fatatha bi ghairi udhrin. Nah, lebih wajib lagi kita untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkan tanpa udhur. Segera, tidak ada pilihan lain. Kalau yang tadi disebutkan di awal mengganti sholat yang ditinggalkan karena udhur. Tapi ini bi ghairi udhrin, tanpa udhur. Wa yajibu taqdimuhu 'ala ma fatathu bi'udhrin. Wa in faqadat tartib. Nah, wajib bagi kita untuk mendahulukan sholat yang kita tinggalkan bi'udhrin, karena udhur. Wa in faqadat tartib, tanpa harus tertib ya, berurutan. Kita meninggalkan sekian sholat, nah kita wajib menggantinya segera tanpa harus berurutan. Nah, berurutan lebih baik dari sunnah. Li'annahu sunnatun wal mubadaratu wajibatun. Yang penting kita segera melaksanakan sholat yang ditinggalkan itu. Wa yajibu alaihi aidan ay yasrifa laha sa'ira zamanihi illa ma yaduru li sarfihi fi tahsili ma'asyihi
wa ma'asiman talzimahu nafaqatuhu. Nah, meskipun demikian ada beberapa keringanan ya. Meskipun kita meninggalkan sholat, tapi ketika itu kita harus segera menyelesaikan tanggungan pekerjaan. Menyelesaikan tanggungan pekerjaan dan tanggungan keluarga kita, maka kita masih diperbolehkan menyelesaikan dulu pekerjaan, baru kemudian mengganti sholatnya. Ini untuk sholat yang sudah lewat waktu ya, bukan masih sedang di waktunya. Karena tidak ada pilihan, sholat ini kewajiban. Kalau misalnya kita sedang sibuk banget, itu mestinya masih bisa kita selesaikan dulu sholatnya, baru nanti dilanjutkan pekerjaannya. Nah, akan tetapi misalnya kita kodok sholat, baru kita meninggalkan sholat, kita baru ingat. Tapi kita sedang menyelesaikan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karena kita punya tanggungan keluarga, maka masih diperkenankan untuk menyelesaikan pekerjaannya, baru kemudian mengkodok sholat. Ini kalau waktu sholatnya sudah habis. Tapi kalau waktu sholatnya sudah ada, harus kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau sholat yang kita tinggalkan itu banyak sekali? Misalnya ada di antara kita mungkin dulu di waktu muda meninggalkan sholat dan jumlahnya lumayan banyak. Nah, maka nanti ada ketentuan tentang bagaimana tata cara mengganti sholat berurutan dengan sholat yang sudah kita laksanakan. Jadi misalnya sholat subuh biar tidak berat ya, tapi selalu bisa kita kalkulasi. Misalnya kita tidak sholat mungkin bahkan 1 tahun ya, alhamdulillah kita sempat tidak sholat 1 tahun saking nakalnya misalnya, tapi nggak ada ya. Orang nakal sampai 1 tahun itu. Tapi misalnya sampai 1 tahun kita meninggalkan sholat, maka bisa kita cicil ya. Setelah kita melaksanakan sholat subuh misalnya, atau sebelum sholat subuh ya, karena setelah sholat subuh itu tidak direkomendasikan melaksanakan sholat ya, karena berbarengan dengan terbit matahari. Maka kita sholatnya setelah adzan ya, setelah adzan kita sholat dulu, niatnya mengqodoi sholat yang sudah kita tinggalkan, baru kita sholat subuh yang seperti biasa, dan seterusnya setiap hari. Dan tidak bisa diwakilkan, juga tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ya, beda dengan puasa. Kecuali nanti kita sudah meninggal, keluarga kita ngasih niatan fidyah itu ya mudah-mudahan sampai. Tapi selama kita masih hidup, sholat yang sudah kita tinggalkan tidak bisa diganti dengan apapun. Termasuk tidak bisa diwakili oleh istri kita atau anak buah kita. Jangan sampai mentang-mentang sudah jadi komandan, mentang-mentang dulu saya sempat tidak sholat 1 tahun, tolong dikerjakan bareng semua misalnya. Selesai tuntas, enggak bisa, karena sholat itu adalah kewajiban individual. Kalau misalnya kita sempat tidak melaksanakan sholat ya, misalnya sampai setahun untuk bilang dalik, maka kita ganti sholat itu secara nyicil ya, setiap kita melaksanakan sholat. Jadi lama-lama juga selesai juga. Nah, misalnya nanti sebelum kita lunas ya melaksanakan sholat yang sudah kita tinggalkan, tapi kita sudah ada niat dan rutin melaksanakannya, kemudian kita meninggal lalu bilang dalik, maka kita sudah terhitung taubat. Nah, nanti keluarga kita nanti bisa menggantinya dengan fidyah misalnya. Tapi sudah ada keinginan ya dari kita untuk mengganti sholat-sholat kita yang sudah dikerjakan di masa-masa suram ya, di masa-masa kita misalnya sempat nakal ya. Wala yajuzu lahu ayyantafila hatta tafarrogo min jami'il fawaid. Nah, ini terakhir untuk sholat-sholat sunnah, bahkan kita tidak direkomendasikan melaksanakannya sebelum sholat wajib yang kita laksanakan yang kita tinggalkan itu sudah dilaksanakan. Kalau perlu misalnya begini ya, seakan-akan kita sholat sunnah ya misalnya, padahal kita sholat wajib, sholat yang kita tinggalkan. Misalnya subuh kita datang ke musola di awal waktu, niat kita melaksanakan sholat wajib yang sempat kita tinggalkan, tapi kan seakan-akan sholat sunnah. Tidak masalah orang menganggap itu sholat sunnah, tapi kita melaksanakan sholat wajib dulu, baru kita boleh melaksanakan sholat sunnah. Pada intinya semua sholat wajib yang sudah kita tinggalkan, baik karena udzur maupun tidak ada udzur, wajib kita qodoi, wajib kita jalankan
saat kita ingat, ya kapanpun itu. Kecuali kalau waktu sholat hadir atau sholat yang masuk waktu itu sudah mau habis, maka kita melaksanakan sholat itu baru kita mengqadha. Nah selebihnya kalau waktu sholat masih panjang dan kita sempat meninggalkan sholat sebelumnya, kita wajib mengganti atau mengqadha sholat seketika itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga sholatnya, karena awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati sholat. Amal ibadah yang paling awal dihisab ya di akhirat kelak itu adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, maka dianggap semua ibadah kita bagus. Maksudnya nanti hisabnya cepat ya. Kalau sholatnya udah bagus ya, ibarat kita misalnya mau menilai orang, menguji orang ya, wawancara dengan orang, tapi kita sudah tahu track recordnya orang ini bagus, maka selanjutnya ya kira-kira formalitas saja ya, karena sholat kita yang inti itu sudah dinyatakan bagus. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita dan jangan lupa menyempurnakan sholat kita dengan kesunahan-kesunahan, antara lain zikir, kemudian membaca Al-Quran dan lain-lain yang akan menambah kekurangan sholat kita, akan menyempurnakan taubat kita. Jadi kita tidak serta-merta, tadi disarankan taubat ya, tidak serta-merta menyesal atas dosa-dosa, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan sunnah. Mudah-mudahan menyempurnakan semua ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.